yang maju ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Nah, ini bersihkan ini ya. Bajunya kenapa tadi dimasukkan? Ini harus dibersihkan ini tolong. Ya, kenapa pakai sandal? Kenapa itu? Kaca. Nah, sudah dikasih obat? Udah. Nah, besok usahakan pakai sandal yang bersih ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk itu sekarang coba perhatikan, ada sampah yang berserakan di bawah mejanya, tolong diambil. Apakah masih ada sampahnya? Tidak. Sudah bersih semuanya? Sudah. Ada tadi piket? Ada. Alhamdulillah, rasa tanggung jawab anak-anak semuanya untuk membersihkan kelas sangat luar biasa, sehingga kita bisa belajar nanti dengan tertib, aman, dan nyaman ya. Iya. Nah, untuk itu silakan ketua kelas pimpin dulu berdoa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Di tempat duduk. Siap. Gerak. Kepala guru hormat. Gerak. Cukup. Gerak. Sebelum belajar baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, bukakanlah pengikat lidahku, pahamkanlah aku atas perkataanku. Amin. Sadaqallahul azim. Nah, terima kasih, semangat membaca doanya ya. Sekarang sebelum kita mulai belajar, karena sudah baca doa tadi, sebagaimana kebiasaan kita sebelum belajar, kita membaca surat pendek, surat At-Tin. Sama-sama kita baca ya. Satu, kita pimpin. Siapa yang memimpin bacaan surah pendeknya? Ayo, siapa yang berani selain ketua? Gantian. Ada yang berani memimpin bacaan surah At-Tinnya? Danasari berani? Bisa? Kita ikutkan bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Baguslah. Jadi tolong yang belum hafal itu sering-sering diulangi di rumah ya. Sebagian tadi ada yang lupa. Ibu yakin tadi sudah hafal sebenarnya karena lupa ya. Ya. Jadi terima kasih ucapkan kepada Dona Sari yang telah memimpin surat pendeknya. Mudah-mudahan menjadi ibadah bagi kita bersama ya. Sekarang anak-anak ibu semuanya, silakan isi absennya di link yang ibu bagikan di grup ya. Ada bawa HP? Ada. Silakan ambil HP-nya anak-anak ibu semuanya. Sudah siap? Sudah. Nanti akan ibu periksa siapa-siapa yang tidak hadir melalui link tersebut ya. Siapa yang jadi skenernya? Lucy Amelia bisa? Silakan ke depan nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, semuanya anak ibu duduk kembali seperti semula ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Lucy yang telah membuat lagu Indonesia Raya. Nah, ibu lihat lampu yang kosong. Mana teman kamu itu yang tidak hadir? Sakit? Iya. Ada suratnya? Ada suratnya? Ada. Jadi tolong kalau kita tempo tak bisa datang ke sekolah, kasih surat ya. Jadi kalau yang sakit rajin dan segera minum obat. Kita harus menjaga kesehatan. Mari kita amati video yang ditayangkan. Dari mana? Saya baru pulang sekolah. Sebenarnya rumah kamu di mana? Rumah saya jauh di sana. Untung ada kalian yang membantu saya. Oke. Coba. Terima kasih ya teman-teman. Ya, sama-sama. Hati-hati ya di jalan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Semua
membantu? Ada. Mana contohnya tadi yang saling membantu? Menolong temannya yang sedang. Apa kesulitannya tadi? Iya. Ban sepedanya kempes, dibantunya ya. Iya. Jadi perbuatannya itu termasuk perbuatan yang Baik. baik. Kenapa mereka mau menolong temannya? Karena mereka menyadari bahwa tolong menolong itu sangat penting. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Apalagi yang dapat kita pelajari dari video yang kutayangkan? Ayo, siapa yang dapat menjawab? Selain tolong menolong. 1, 2, 3. Teguh PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Jelas tayangan yang paparkan info tadi? Jelas. Dari penayangan tersebut, apa kira-kira judul pembelajaran kita hari ini? Siapa yang dapat menyebutkannya? Judulnya apa? Bukan tadi? Bagus. Dari mana anak ibu semuanya tahu bahwa judul kita hari ini hormat kepada orang tua? Sebelum masuk kepada hormat kepada orang tua, ayo sekarang ibu tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelum hari ini, maksudnya pelajaran kemarin? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Coba. Meyakini hari akhir. Bagus. Masih ingat materi meyakini hari akhir? Masih. Apa arti iman? Percaya. Bagus. Percaya. Kemudian apa lagi yang kamu ketahui tentang hari akhir? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Hari akhir itu pasti akan Datang. datang. Hari akhir itu dinamakan juga dengan hari Kiamat. Hari kiamat itu terbagi berapa, Nak? 2. Pintar. Apa yang pertama? Kiamat kecil. Kiamat surat atau kiamat kecil. Bagus. Yang kedua? Kiamat kubro. Kiamat kubra atau kiamat besar. Pintar. Lah, berarti semuanya sudah paham tentang meyakini hari akhir. Bagaimana caranya? Jujur. Jujur terhadap orang tua boleh. Apa lagi? Bagus. Tidak boleh berkata kasar terhadap orang tua. Jadi sekarang satu lagi pertanyaan ibu. Kenapa? Apa alasannya kita itu harus berbuat baik pada orang tua? Apa alasannya? Pintar. Karena orang tua lah yang telah melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita, memberikan kasih sayang kepada kita sehingga kita sekarang menjadi seperti ini ya. Ya. Jadi sepantasnya lah kita berbuat baik dan hormat kepada orang tua. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada
kedua orang tua. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan dan kemusyrikan. Bahkan seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36 sebagai berikut. Perilaku menghormati dan mematuhi kedua orang tua ketika orang tua masih hidup antara lain mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua, dan senantiasa meminta doa restu keduanya. Harapkan seluruh anak ibu semuanya mampu melaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Coba lihat tujuan pembelajaran kita sudah ada ditayangkan melalui infobus tersebut. Anak ibu juga harus bisa menyebutkan dalil tentang hormat kepada orang tua dan guru. Paham? Nah, silahkan anak-anak ibu semuanya kondisikan tempat duduknya. Sudah kelihatan PTT yang ibu tayangkan? Sudah. Apa tadi isi PTT yang ibu tayangkan? Yang pertama, gambar yang harus anak-anak ibu amati ya. Yang kedua ada tujuan pembelajaran kita. Yang ketiga ada materi. Yang keempat ada mutiara hasanah Islam. Tentang apa? Nah, kemudian aktivitas anak-anak ibu semuanya. Nanti akan membaca Quran Surah Al-Isra beserta artinya dan mengamati gambar yang telah
telah Ibu tayangkan serta memaparkan, mempresentasikan hasil diskusi anak-anak Ibu semua. Sudah dicatat poin-poinnya? Sudah. Sudah ingat analisanya? Sudah. Nah, jadi sekarang siapa yang bisa membacakan dalil tentang hormat dan patuh terhadap orang tua sesuai dengan ayat Quran. Hadis Al-Fatihah ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan hak, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Kan tidak boleh le, tidak boleh bagaimana tadi yang ditayangkan dalam motivasinya kan, namanya semangat. Nah sekarang masih ada lagi dalil untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ilaiyal masir. Nah, bagus. Terima kasih ya. Lanjut. Perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dari video tersebut, kami dapat memahami bahwa berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Kita harus menaati orang tua yang berlaku sopan kepadanya, merawat dan menjaganya. Demikian juga terhadap guru, harus patuh terhadap perintahnya guru. Kemudian ramah, tidak boleh melawan, sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, sebagaimana banyak
silaturahmi dengan teman akrab orang tua kita itu. Paham? Paham.